Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Mari simak video penjelasannya dari Kak Santi. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Tidak hanya hewan dan manusia saja, tumbuhan pun dapat berkembang biak. Coba perhatikan bunga-bunga tersebut. Sangat indah bukan? Selain indah, bunga juga memiliki wangi yang khas. Tahukah kalian bahwa bunga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh? Penasaran? Yuk amati dan simak video pembahasannya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu generatif atau melalui proses perkawinan dan vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Nah, dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari tumbuhan. Mari menghafal sambil bernyanyi. Ada 10 bagian bunga, kepala sari dan benang sari, kepala putik dan tangkai putik, mahkota bunga indah sekali, tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga. Ayo kita bersama pelajari bagian bunga. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagian-bagian dari bunga. Lalu, apa saja manfaatnya? Adik-adik catat ya. Yang ke-1, mahkota bunga. Dikenal sebagai corolla, memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan komponen lainnya, berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Bagian ini biasanya memiliki warna yang berwarna-warni, yang indah dan memiliki warna yang mencolok agar menarik perhatian serangga. Yang kedua, benang sari, berfungsi sebagai alat kelamin jantan dalam proses reproduksi bunga. Di benang sari inilah terjadi proses pembuatan serbuk sari yang nantinya akan berfungsi pada proses reproduksi bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar yang berfungsi untuk melindungi mahkota ketika masih dalam keadaan kuncup. Yang keempat, dasar bunga. Tahukah kalian dasar bunga itu apa? Ya, pintar. Merupakan bagian paling bawah bunga dan memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang kelima, tangkai bunga. Berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Keenam, bakal biji. Berfungsi sebagai proses pertemuan antara sel telur dan serbuk sari melalui proses penyerbukan. Yang ketujuh, tangkai putik, berfungsi sebagai penyangga dari kepala putik agar kepala putik memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Selanjutnya, kedelapan, kepala putik, yaitu berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan pada bunga. Kesembilan, tangkai sari, berfungsi sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium dan untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Yang terakhir yaitu ke-10, kepala sari, berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Oke adik-adik, tadi kalian sudah belajar tentang bagian-bagian bunga beserta fungsinya.
Bagaimana menyenangkan, bukan? Nah, sekarang Kak Santi akan menjelaskan bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yuk simak baik-baik dan catat penjelasannya ya. Kita akan belajar dari perkembangbiakan bunga apel berikut ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses yang pertama diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari dan menempel di kepala putih. Proses yang kedua, serbuk sari yang tadi menempel akan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Di dalam buluh serbuk sari terdapat satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Selanjutnya, proses yang ketiga, buluh sari tadi akan membentuk saluran menuju ruang bakal biji. Proses yang keempat, setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Yang kelima, setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif yang pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot, sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Proses yang keenam, zigot akan berkembang menjadi embrio, dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut akan dilindungi oleh dinding bakal buah. Proses yang ketujuh, setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu, kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Kemudian, biji dari buah apel ditanam dan akan tumbuh menjadi tanaman baru. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Anak-anak yang hebat, tetap semangat ya belajarnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.